Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa estetik dengan kolam renang ala Ubud yang harganya mulai 2 jutaan aja gengs. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku mau ajak kalian staycation virtual ke villa yang cakep dan adem banget view-nya, yaitu Royal Family Villa 1 yang berlokasi di daerah Kopo, Cisarua, Bogor. By the way, aku juga udah pernah loh review villa-villa lainnya dari Royal Family Villa, yaitu Villa 3 dan Villa Batu Layang. Semua villanya tuh sama-sama bagus dan recommended gengs. Gak percaya? Kalian nanti bisa tonton videonya di link yang ada di description box ya. Untuk menuju ke Royal Family Villa 1, kita bisa pakai Google Maps. Nanti kalau kita ketik Royal Family Villa, bakal muncul 2 nama gengs. Dan kita pilihnya adalah yang RFV Cidocom ini ya. Jadi untuk di RFV Cidocom ini tuh ada 3 villa dalam satu area. Nah, yang bakal aku review adalah yang Villa 1, sedangkan Villa 3 udah pernah aku review sebelumnya. Untuk rute jalannya adalah nanti kita akan lewat jalan alternatif Taman Safari yang belok kanan setelah Alam Sunda Gadok ini ya. Nanti kita ke arah Pasir Muncang. Untuk akses jalannya bagus semua kok, jalanannya tuh udah aspal gengs. Cuma paling nanti bakal naik turun ya jalannya. Jadi pastikan kendaraan kalian dalam keadaan prima. Atau kalian juga bisa nih lewat jalan Lembah Nyiur, jadi nanti kita bakal lewat jalan Raya Puncak yang lebih besar. Nah, biasanya pas kalian cek Google Maps, nanti bakal diarahin jalan mana yang waktunya tuh lebih cepat. Karena kalau lewat jalan Raya Puncak, biasanya kan di waktu-waktu tertentu suka ada jalan yang macet ya. Sedangkan kalau lewat jalan alternatif Taman Safari ini, biasanya sih lebih lancar gengs. Nah, setelah melewati tempat wisata Cigwa, akan ada 2 cabang jalan. Kita ambil belok kiri ini ya. Jalannya tuh masih naik turun dan lumayan agak ekstrim juga sih pas di bagian sini. Tapi untungnya jalannya itu bagus, jadi so far aman kok gengs. Kita ikutin aja sesuai dengan arahan jalan dan Google Maps. Terus nanti di depannya bakal ada 2 cabang jalan lagi dan kita ambil yang belok kiri. Dari sini udah nggak jauh lagi gengs, menuju ke villanya. Nah, pas di tanjakan ini, kita siap-siap ya, akan belok kiri masuk ke jalan yang kecil ini gengs. Dan tenang aja, udah ada papan petunjuk ke Royal Family Villanya juga kok. Sedangkan kalau kita lewat jalan Lembah Nyiur, nanti datangnya itu dari arah atas gengs. Jadi jangan sampai kelewat ya untuk masuk ke jalan kecil ini. Dari sini jalannya udah mulai mengecil, cuma muat buat 1 mobil aja. Kita ikutin aja jalannya sampai akhir ya. Karena posisi villanya itu emang di paling ujung dan jalannya tuh udah mentok kok gengs. Dan ini dia villanya, di depannya juga udah ada tulisan nama Royal Family Villa ya. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Di bagian depan ini merupakan area parkir sharing untuk semua tamu Villa 1, 2, dan 3 dengan kapasitas maksimal 12 mobil. Dan ini dia gengs villa yang mau aku review. Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita turun gak jauh dari parkiran. Di sebelah kiri ini adalah Villa 2, sedangkan untuk Villa 1 akses masuknya itu di sebelah kanan. Kita turun lagi sedikit ke bawah dan langsung terlihat ada area kids playground. Dan sesuai dengan namanya, villa ini tuh emang cocok banget buat keluarga karena fasilitasnya yang sangat memadai. Untuk playground Villa 1 adalah yang ini ya gengs, terdapat ayunan dan perosotan. Sedangkan untuk playground di seberangnya, ini adalah untuk Villa 2. By the way, sebelum villa tour, aku mau kasih tahu dulu ya, fasilitas sharing yang bisa dinikmati oleh seluruh tamu Villa 1, 2, dan 3. Yaitu terdapat area biliar dan playground tambahan yang berada di paling bawah. Jadi fasilitas ini adalah fasilitas umum ya. Terdapat area duduk di bagian depan, lalu di sampingnya ada bangunan terbuka yang merupakan area biliar. Namun yang boleh masuk ke sini cuma orang dewasa aja ya gengs, karena biliar ini emang permainan untuk dewasa bukan buat anak-anak.
Jadi paling nanti kalau kalian mau main di sini bisa cek-cek dulu aja ya, apakah lagi kosong atau kalau mau main bareng sama tamu villa lainnya juga boleh banget kok, gengs. Keluar dari area biliar, di sampingnya ada area playground untuk anak-anak. Jadi orang tua dan anak-anak bisa main di satu area ya, gengs. Nah, walaupun tiap villa udah punya playgroundnya sendiri, namun tetap disediakan playground tambahan yang bisa digunakan oleh semua tamu villa. Oke deh, kita balik lagi ke villa 1. By the way, kalau dari depan sini kan terlihat hanya ada 2 lantai ya. Tapi kalau dilihat dari belakang, baru deh ketahuan kalau sebenarnya Royal Family Villa ini tuh terdiri dari 3 lantai, gengs. Dan memiliki kapasitas untuk maksimal 25 orang dengan 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, private pool, halaman luas, karaoke, Netflix, dan fasilitas lengkap lainnya. Wah, penasaran banget kan sama villanya? Kalau gitu langsung aja yuk kita mulai villa tour. Begitu masuk, kita akan langsung berada di lantai 2 alias lantai tengah. Dan ini tuh adalah master bedroomnya, gengs. Karena ini merupakan kamar tidur utama dengan fasilitas paling lengkap di antara kamar tidur lainnya. Kalau aku bilang sih, ini tuh semacam tipe President Suite gitu, gengs. Dimana selain ada area tempat tidur, di sini juga disediakan private bathroom, living room, dining room, dan mini pantry. Jadi bener-bener komplit deh fasilitasnya. Dan kalian gak usah takut kegerahan, karena di sini juga udah dilengkapi dengan AC. Kita mulai dari area tempat tidur. Terdapat kasur besar ukuran king size, lengkap dengan bantal, guling, dan selimut. Terus uniknya lagi, di sisi tempat tidurnya itu masih ada space empuk, jadinya bisa buat duduk-duduk, gengs. Lalu di depannya terdapat smart TV yang langsung terkoneksi ke YouTube. Dan tiap lantai juga punya wifi masing-masing ya, jadinya jaringannya tuh kencang banget, gengs. Kita move ke area sebelahnya. Di sini terdapat dining room dan living room yang warnanya tuh senada semua, yaitu didominasi oleh warna biru Tosca. Jadi kelihatannya seger banget ya, gengs, dengan tema mewah dan modern. Untuk area dining roomnya juga muat kapasitas yang lumayan banyak, yaitu bisa untuk 6 orang. Di area belakang merupakan mini pantry dan udah disediakan juga kulkas plus cermin. Nah, untuk pantry-nya ini bukan buat masak ya, karena hanya ada wastafel dan di dalam kabinetnya pun kosong, gak ada peralatan masak apapun, gengs. Jujur menurut aku, kamar ini tuh lebih mirip kayak kamar hotel karena fasilitasnya yang super lengkap dan nyaman. Dan ini dia area terakhir yang ada di dalam kamar, yaitu private bathroom. Semua kamar mandi di sini udah dilengkapi dengan water heater, namun gak disediain handuk maupun toiletries ya. Kamar pertama ini memiliki area balkon yang view-nya tuh cakep banget loh. Area balkonnya gak terlalu besar dengan bentuk memanjang. Lalu disediakan juga area duduk dengan kursi bar yang view-nya itu langsung menghadap ke pepohonan hijau dan kolam berenang di bawahnya, gengs. Masya Allah, seger banget deh. Kebayangkan duduk di sini sambil ngopi atau ngeteh dan menikmati view yang ijo-ijo kayak gini. Dijamin deh kalian bakal rileks dan pikiran pun akan lebih fresh. Nah, karena sekarang kita di lantai 2, jadi aku mau naik dulu ke lantai 3 ya. Habis itu baru deh kita ke lantai yang paling bawah. Di lantai 3 ini terdapat area rooftop dan 1 kamar tidur, gengs. Untuk area rooftopnya luas banget ya. Dan di sini juga cocok kalau kalian mau duduk-duduk santai sambil nikmatin view yang lebih tinggi dari sudut pandang yang lebih luas. Disediakan 1 set sofa, bisa untuk kapasitas 4-5 orang. Lalu di sampingnya terdapat karpet buat duduk lesehan. Dari atas sini tentunya kita bisa melihat keseluruhan area villa ya. Bahkan ini kelihatan juga loh view kolam berenang punya villa sebelah, yaitu villa 2. Terus di depannya baru deh kelihatan view yang sama dengan view di balkon 2, yaitu ada pemandangan pepohonan hijau dan area kolam berenang di lantai 1. Masya Allah, ini sih perfect banget ya buat healing dan refreshing. Ditambah dengan udaranya yang segar dan bebas polusi. Udah puas nikmatin pemandangan dari area rooftop, sekarang kita cek ke kamar berikutnya, yaitu kamar tidur kedua. Kamar ini konsepnya adalah kamar barak, jadi bisa buat tidur ramean ya. Dan punya kapasitas yang banyak, yaitu sekitar 10 orang, gengs.
Wah, pokoknya kalau kalian nginep di sini udah nggak perlu sewa extra bed lagi deh. Karena kasurnya tuh banyak banget loh. Terdapat 3 kasur ukuran Super King yaitu 200 x 200 cm. Jadinya tiap kasur bisa diisi oleh 3 orang. Dan di paling ujung terdapat 1 kasur single bed. Dan tenang aja, di sini juga udah pakai AC ya. Karena kalau siang hari lumayan berasa agak panas, gengs. Kenapa? Karena bangunan di lantai 3 ini sekelilingnya adalah full kaca, ditambah plafonnya pun langsung ke atap asbes. Jadi kebayang dong kalau nggak ada AC bakal kayak gimana. Tapi kalian jangan kaget ya, kalau malam harinya bakal dingin banget walaupun tanpa AC, gengs. Jadi ruangan ini tuh mengikuti suhu udara di luar. Terus enaknya lagi, di kamar ini juga udah ada Smart TV dan free akses ke Netflix. Wah, asik banget kan? Jadi kita bisa nobar sambil rebahan, gengs. Di kamar ini juga punya wifi sendiri, jadi koneksi internetnya lancar jaya. Di pojok ruangan terdapat kamar mandi, dan sesuai dengan yang terlihat, ukurannya tuh nggak terlalu besar ya. Tapi tenang aja, di sini juga udah ada water heater kok. Namun tanpa handuk dan toiletries. Oke gengs, tadi aku udah review lantai 2 dan 3. Nah sekarang kita turun lagi ke lantai yang paling bawah, yaitu lantai 1. Naik turunnya lumayan juga nih, berasa olahraga kalau nginep di sini. Menurut aku, kalau lantai 3 itu emang lebih cocoknya buat anak muda ya. Sedangkan orang tua mendingan di lantai 2 aja deh, biar nggak terlalu capek naik turunnya. Dan ini dia lantai 1 yang merupakan public area dengan konsep open space. Di sini terdapat dining room, dapur, dan living room sekaligus karaoke room. Jadi untuk communal space-nya semuanya itu terpusat di lantai 1 ini ya gengs. Dan ini dia living room-nya sekaligus karaoke room yang udah dilengkapi dengan area duduk yang nyaman, wifi, smart TV, karaoke set, dan free akses ke Netflix tanpa mesti login pakai akun pribadi. Jadi di sini tuh kita bisa karaokean maupun nonton film bareng ya. Namun ada jam batas karaoke atau ngidupin musik yaitu sampai jam 11:30 malam. Di sebelahnya terdapat area dining room yang memiliki kapasitas duduk yang besar yaitu bisa untuk 10 orang gengs. Wah ini sih definisi makan bareng sekeluarga ya. Jadinya bisa ngumpul bareng deh semuanya di sini. Lalu tepat di belakangnya merupakan area dapur. Nah, kalian juga bisa bebas masak dan tenang aja, semua peralatan masak dan peralatan makan udah disiapin kok dari pihak vilanya. Jadi kita tinggal bawa bahan makanannya aja dan masak di sini ya. Tapi kalaupun kalian nggak mau ribet-ribet masak, tenang aja, kita juga bisa kok pesan paket catering yang harganya adalah 105.000 per orang, udah dapet 3 kali makan. Nanti malam aku tunjukin ya cateringnya. Nah, karena di lantai bawah ini konsepnya adalah terbuka, jadi di samping dapur langsung terhubung dengan area taman. Dan di sini juga udah disediain alat barbeque dan kipas, namun tidak termasuk arang ya. Lalu di samping area barbeque terdapat area duduk yang super cozy. Waktu terbaik untuk nongkrong di sini adalah di pagi dan sore hari, gengs. By the way, kalau aku perhatiin, jadi di masing-masing villa di sini tuh punya playground dan area duduk outdoornya sendiri ya. Walaupun semua villanya berada dalam satu area, tapi untuk fasilitasnya masing-masing kok. Jadinya tuh tetap private. Dan ini dia fasilitas favorit yang punya view terbaik, yaitu private pool. Wah, areanya luas banget, gengs. Bener-bener dibikin nyaman deh. Jadinya kita bisa berenang ramean ya di sini. Untuk ukuran kolam berenangnya juga besar, dan enaknya lagi kolam anak dan kolam dewasanya tuh terpisah. Jadinya akan lebih aman buat anak-anak. Untuk kedalaman kolam anak adalah 50 cm, sedangkan kedalaman kolam dewasanya yaitu ada yang 90 dan 150 cm. By the way, di sini juga kita bisa sewa floating tray loh, yang harganya adalah 100.000, namun tidak termasuk makanan ya. Jadi hanya traynya aja, gengs. Ya lumayan lah buat ala-ala floating breakfast. Selain ukurannya yang luas, view di depan kolam berenangnya juga nggak kalah cakep deh. Kita akan dimanjakan sama pemandangan asri pepohonan hijau yang pastinya bakal bikin fresh mata dan pikiran. Udaranya juga seger dan sejuk banget ya. Apalagi makin malam tuh makin dingin lagi, gengs.
Di samping kolam berenang terdapat area duduk untuk bersantai. Jadi kalau yang nggak mau berenang tapi tetap mau nikmatin view yang segar, bisa duduk di sini ya. By the way, aku nggak expect kalau ternyata masih ada area lainnya loh di bagian bawah. Karena kirain aku awalnya tuh cuma sampai area kolam berenang aja, gengs. Tapi ternyata di sini ada ruang bilas dan kamar tidur ketiga. Oke deh, kalau gitu kita cek ke ruang bilasnya dulu ya. Jadi ini adalah kamar mandi ketiga, sekaligus bisa digunakan sebagai ruang bilas setelah berenang. Ukuran kamar mandi ini merupakan yang paling besar dan udah dilengkapi juga dengan water heater plus 2 buah shower. Keluar dari kamar mandi, kita akan menuju ke kamar tidur ketiga. Posisinya ini ada di paling ujung ya. Dan untuk ke kamar ini bisa juga diakses dari tangga di sisi satunya lagi, gengs. Dan ini dia kamar terakhir, yaitu kamar tidur ketiga. Langsung aja kita cek bagian dalamnya. Nah, kamar ini konsepnya tuh mirip kayak kamar yang ada di lantai 3, yaitu kamar barak. Namun untuk jumlah kasurnya, di sini tuh bahkan lebih banyak lagi, gengs. Terdapat 5 buah kasur ukuran super king alias 200 x 200 cm. Bahkan di kamar ini bisa diisi hingga maksimal 15 orang loh. Wah, ini sih udah nggak usah sewa extra bed lagi ya. Karena total kasur di villa 1 ini ada 10 buah, dimana ukurannya juga kebanyakan yang super size. Jadinya muat banget untuk kapasitas maksimal 25 orang. Untuk view di depan kamarnya juga seger banget karena langsung menghadap ke pepohonan hijau, gengs. Seperti ini suasana malam hari di Royal Family Villa 1. Untuk di area luar, khususnya di beberapa bagian pohon, dihiasi sama lampu warna-warni, gengs. Sehingga pencahayaannya tuh semakin unik ya. Nah, sekarang aku bakal tunjukin suasana di dalam villanya. Kita mulai dari lantai 2 dulu. Untuk pencahayaan di dalam ruangannya terang ya, karena lampunya tuh banyak, gengs. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan mau pencahayaan yang seperti apa. Nah, kalau di video ini kebetulan aku hidupin semua lampunya ya, makanya jadinya tuh terang banget. Tapi nanti kalau kalian mau tidur, bisa disesuaikan mau lebih temaram atau gimana, bebas kok, nanti bisa disetting sendiri. Next, kita melipir ke area balkon. Wah, langsung kelihatan deh view kolam berenang di depannya yang colorful. Kalau kalian mau duduk di luar sini juga asik banget loh, karena makin malam udaranya tuh makin dingin. Kemarin itu aku sekitar 19 derajat Celcius, gengs. Ditambah ternyata anginnya juga lumayan kenceng loh kalau berada di area luar ini. Jadi aku saranin kalian buat bawa jaket ya kalau menginap di sini. Lanjut, aku mau naik dulu ke lantai yang paling atas, yaitu lantai 3. Untuk pencahayaan di area rooftopnya ternyata lebih terang, gengs. Karena dipasang banyak lampu gantung sehingga membuat suasana malamnya tuh terkesan lebih warm di tengah udara yang dingin. Nah, ini aku tunjukin juga view dari depan balkonnya ya, yang mengarah ke area kolam berenang. Dan sekarang kita masuk ke kamar tidur kedua. Untuk pencahayaannya juga sama-sama terang ya. Dan FYI, udara malam hari di kamar atas ini tuh jauh lebih dingin dibandingin sama kamar-kamar di bawah, gengs. Mungkin karena posisinya kan paling atas ya. Dan bangunannya juga full kaca, jadinya tuh lebih mudah mengikuti suhu udara di luarnya. Akhirnya aku malam-malam udah nggak pakai AC lagi dan tidurnya tuh full selimut saking dinginnya, gengs. Udah beres review semua suasana malam di lantai atas, sekarang kita turun ke lantai bawah. Sama seperti di ruangan lainnya, pencahayaan di sini juga terang ya. Dan walaupun ruangannya tuh terbuka, tapi alhamdulillah di sini nggak ada kesan spooky atau serem sama sekali kok, gengs. Bener-bener nyaman deh. Apalagi villa-villa di sini juga kan sering full ya. Jadi banyak tamu lainnya di villa 2 dan villa 3. Kalian gak usah khawatir deh, tenang aja. Nah, selain lantai 3, ternyata di lantai 1 ini juga dingin banget, gengs. Tapi ini tuh lebih ke dingin berangin gitu loh. Karena kan areanya juga full terbuka, jadi anginnya bener-bener berasa dan bisa masuk dari segala sisi. By the way, karena aku pesen catering, jadi sekitar jam 7, makan malamnya udah disiapin dari pihak villa. Penyajiannya tuh rapi dan bersih, jadinya lebih kelihatan proper ya, gengs. Makan malamnya ada sayur asem, ayam goreng, dan perkedel jagung. Kalau gitu, aku sama keluarga makan malam dulu ya. Alhamdulillah perut udah kenyang, sekarang kita lanjut lagi ke area kolam berenang.
Nah, buat kalian yang udah pernah nginep di Royal Family Villa, pasti bakal notice deh. Kalau semua kolam berenang di sini tuh punya lampu warna-warni di dalam kolam berenangnya, gengs. Yang membuat pencahayaan di sini semakin menarik di malam hari. Jujur, suasananya tuh bikin pengen berenang deh. Dan ternyata setelah aku cek, air kolam berenangnya tuh berasa lebih hangat loh kalau di malam hari. Akhirnya aku sama keluarga tanpa pikir panjang langsung deh gaskeun berenang di sini. Asli, airnya beneran anget, gengs. Bahkan lebih dingin udara di luar loh, terutama karena angin sih, jadinya tuh lebih berasa dingin. Wah, buat kalian yang mau nginep di sini, wajib cobain berenang malam-malam ya, karena vibes-nya tuh seseru itu, gengs. Gak ketinggalan, aku juga bakal spill suasana malam di kamar paling bawah, yaitu kamar tidur ketiga. Untuk pencahayaan, kalian gak usah khawatir ya. Semua ruangan di villa 1 ini tuh terang banget kok, gengs. Gak ada pencahayaan yang temaram, kecuali kalian emang mau settingannya kayak gitu. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan ya. Nah, kamar ini kebetulan juga masih rapi, jadi kalian ada gambaran seperti apa suasana malamnya kalau nanti mau tidur di kamar ini. Dan seperti ini suasana malam hari dari depan kamar paling bawah. Oke, gengs, ini adalah area terakhir yaitu taman samping. Nah, kalau di sini suasananya tuh lebih syahdu ya. Karena menggunakan lampu gantung berwarna kuning, jadi kalau kalian mau ngobrol yang lebih private dengan suasana yang lebih tenang, cocok banget duduk di sini, gengs. Good morning. Alhamdulillah cuaca pagi hari ini cerah. Bangun tidur bawaannya pengen langsung nyebur deh. Tapi sebelum renang, kita sarapan dulu ya, yang udah disiapin dari pihak villa. Menunya ada nasi uduk lengkap dengan bihun goreng, tempe kering, telur balado, dan sambal kacang. Masya Allah. Oke, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Royal Family Villa 1. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Royal Family Villa 1. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh, gengs, itu dia review dari aku tentang Royal Family Villa 1 yang super nyaman dan recommended buat staycation bareng keluarga. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!